jelaskan tentang identitas trigonometri. Yang pertama adalah identitas perbandingan. Baik, di sini kita tulis rumus dari identitas perbandingan. Tangen theta sama dengan sin theta per kosekan theta. Kotangin theta sama dengan kosekan theta per sin theta. Terus sekan theta sama dengan 1 per kosekan theta. Terus kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Oke, baik, itu rumus dari identitas perbandingan. Yang kedua, identitas Pythagoras. Di sini kita tulis identitas Pythagoras. Kita tulis di sini rumus dari identitas Pythagorasnya. Sin pangkat 2 theta sama dengan bukan sama dengan pakai tambah. Kosekan kuadrat theta sama dengan 1. Yang kedua, 1 tambah tangen kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, itu rumus dari identitas Pythagorasnya. Yang ketiga, identitas kebalikan. Baik, di sini kita tulis kotangin theta sama dengan 1 per tangen theta. Yang kedua, sekan theta sama dengan 1 per kosekan theta. Yang ketiga, sekan theta sama dengan 1 per sin theta. Baik, itu untuk rumus dari identitas kebalikan. Yang terakhir,
Yang berikut identitas ganjil genap. Baik, untuk identitas ganjil genapnya kita tulis rumusnya. Tidak sebenarnya. Boleh kan? Tidak. Baik, kita tulis di sini. Sin min theta sama dengan sin theta. Yang kedua, kosekan min theta sama dengan kosekan theta. Yang ketiga, tangin theta tangin min theta sama dengan lintang theta. Baik, itu untuk rumus identitas ganjil genap. Yang berikut kita jelas tentang identitas konjungsi. Identitas konjungsi. Di sini kita tulis sin pi per 2 min theta sama dengan kosekan theta. Kosinus I per 2 min theta sama dengan theta. Bisa tambah ya. Video kok tak kasih tahu. Tangin I per 2 min theta sama dengan kotangin theta. Sudah. Baik, kita buat contoh soalnya. Contoh soal. Oke. Buktikan bahwa sin theta kali kotangin theta sama dengan kosekan theta, kosinus. Oke, untuk pembahasannya ubah ruas kiri menggunakan identitas perbandingan. Identitas perbandingan. Sin theta kali kotangin theta sama dengan kosinus theta. Kosinus theta. Kosinus theta.
kosinus theta per sin theta. Yang kedua, sin theta kali kotangent theta sama dengan kosinus theta. Ini untuk ruas kanan. Baik, demikian contoh soal yang saya buat dengan menggunakan ubah ruas kiri menggunakan identitas perbandingan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Margarita Yona. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai aturan dari jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Jadi aturan yang pertama yaitu adalah sin alfa ditambah sin beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Aturan yang kedua yaitu sin alfa dikurang sin beta, di mana sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali cos beta. Aturan yang ketiga yaitu cos alfa tambah beta, di mana cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Aturan yang keempat yaitu cos alfa dikurang cos beta. Cos alfa dikali cos beta tambah sin alfa dikali sin beta. Baik, aturan yang kelima yaitu tangen alfa dikurang tangen beta. Itu sama dengan tangen alfa dikurang tangen beta per 1 tambah tangen alfa kali tangen beta. Aturan yang keenam yaitu tangen alfa tambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 kurang tangen alfa kali tangen Jadi contohnya itu adalah tentukan sin dari 105 derajat. Jadi kita mengerjakan soal ini sesuai dengan aturan yang sudah ada, yaitu aturan sin yaitu tadi sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Jadi sin 105 derajat itu sin berapa tambah berapa akan menghasilkan 105 derajat. Berarti sin 60 derajat tambah 45 derajat. Karena 60 tambah 45 itu adalah 105. Jadi kita kerjakan itu sesuai dengan aturan sin. Langsung saja. Sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah Jadi sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat kali sin 45 derajat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3 dikali cos 45 derajat itu adalah
1/2 akar 2 ditambah cos 60 derajat itu adalah 1/2 kali sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Jadi 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 2, 1/2 akar 2 itu adalah 1/4. Akar 3 dengan akar 2 kita kalikan menjadi akar 6. Ditambah 1/2 kali 1/2 itu adalah 1/4 akar 2. Jadi kita simpulkan bahwa akar 6 tambah akar 4 tambah akar 2 /4. Jadi hasil dari sin 105 derajat itu adalah akar 6 tambah akar 2/4. Kita akan mengerjakan soal dari cos 105 derajat. Kita mengerjakan soal tersebut sesuai dengan rumus yang ada, yaitu cos 60 derajat ditambah dikurang dari cos 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurang sin 60 derajat dikali sin 45 derajat. Cos 60 derajat itu adalah 1/2 dan cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2 dikurang sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3 dikali sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. 1/2 kali 1/2 itu adalah 1/4. 1/4 akar 2 kurang 1/4 akar 3 dengan akar 2 kita kalikan menjadi akar 6. Kita bulatkan menjadi akar 2 kurang akar 6. Baik, di sini saya akan mengerjakan contoh soal dari aturan tangan. Itu sama dengan tan berapa tambah berapa akan menghasilkan 105. Kita mengerjakan soal ini sesuai dengan aturan tangan, yaitu alfa tambah beta. Tangan alfanya kita gantikan dengan 60 derajat dan tangan betanya kita gantikan dengan 45 derajat. Tangan 60 derajat itu adalah akar 3 dan tangan 45 derajat itu adalah 1. Tangan 60 derajat itu tadi akar 3 dikali tan 45 derajat adalah 1. Baik, untuk menyederhanakan akar 3/1/1 kurang akar 3/1 itu kita harus kali silang, yaitu 3/3. Akar 3 kali 3 kan 3 akar 3 tambah 1 kali 3 3 1 kali 3 3 kurang akar 3 kali 3 3 akar 3 1 kali 3 itu. Karena di sini banyak yang sama, berarti kita coret. Hasilnya itu adalah 3. Terima kasih. Halo teman-teman semua, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas sudut rangkap. Di mana di sini identitas sudut rangkap atau sudut ganda berasal dari identitas jumlah dua sudut dan kedua sudutnya memiliki nilai yang sama. Nah, di sini rumus dari identitas sudut rangkap yang pertama yaitu rumusnya yaitu 2 sin
sin A cos A itu kosinus. Kosinus di sini teman-teman memiliki 3 rumus. Dan yang pertama, cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Dan yang ketiga, cos 2A itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga yaitu nilai dari tangga. Sama dengan 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Nah teman-teman, di sini kita sudah mengetahui bahwa rumus dari identitas sudut rangka. Sekarang kita masuk ke soal. Yang pertama, soalnya jika sin A sama dengan 3/5, jika sin A sama dengan 3/5, berapa nilai dari sin 2A? Penyelesaiannya yang pertama itu kita cari dulu dia punya nilai dari cos A, dimana kita menggunakan rumus cos A itu sama dengan 1 akar 1 dikurangi sin kuadrat itu sama dengan 1 akar sama dengan 1 dikurangi nilai dari sin A itu sama dengan 3/5 sama dengan 1 dikurangi 3 akar 4 itu sama dengan 9, sedangkan 5 akar 2 itu sama dengan 20. Dikurangi 9/25 yaitu sama dengan 16/25 akar 16/25 dibulatkan menjadi 4/5. Nah, sudah diketahui bahwa nilai dari cos A itu sama dengan 4/5. Langkah yang kedua yaitu kita mencari nilai dari sin 2, di mana sin 2A itu sama dengan, kita menggunakan rumus yang pertama itu sin sama dengan 2 sin A cos A. Nah, di sini sin A itu sama dengan 3/5, sementara nilai dari cos A-nya 4/5. Jadi 2 kali 3/5 kali 4/5 itu sama dengan 24/25. Nah, di sini sudah diketahui bahwa nilai dari sin 2A itu sama dengan 24/25. Akan menjelaskan tentang identitas di mana materi ini merupakan bagian dari identitas trigonometri yang digunakan untuk mencari nilai sinus, kosinus, dan tangen dari suatu sudut. Yang pertama, kita mencari dulu rumus-rumus identitas setengah sudut.
Untuk yang pertama itu rumus sinus di mana rumus sinus itu sin alfa per 2 sama dengan akar dari 1 kurang cos alfa per 2. Rumus yang kedua itu rumus kosinus setengah sudut. Cos alfa 2 sama dengan akar dari 1 tambah sinus alfa per 2. Yang ketiga itu rumus tangen dari setengah sudut. Baik teman-teman, inilah rumus dari identitas setengah sudut. Baik, ini dari rumus tan setengah sudut, yaitu tan alfa per 2 sama dengan akar dari 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Begitupun selanjutnya. Baik, inilah rumus-rumus identitas setengah sudut. Mari kita lanjutkan dengan contoh soal yang pertama. Misalnya hitunglah nilai dari sin 22,5 derajat Celcius. Sin 22,5 derajat. Jadi kita bisa menggunakan identitas setengah sudut dengan alfa sama dengan 45 derajat per 2. Jadi, seperti yang kita ketahui, 22,5 derajat itu berada di kuadran 1. Jadi, sin 22,5 derajat Celcius sama dengan sin 45 derajat per 2. Derajat Celcius sama dengan akar dari, kita menggunakan rumus yang ini ya, akar dari 1 kurang cos 45 derajat per 2. Arti kita mencari 1 kurang cos 45 derajat seperti yang kita ketahui itu sama dengan setengah akar 2 per 2 menjadi sin 22,5 derajat Celcius sama dengan akar dari 2 kurang
2 kurang akar 2 per 4 sama dengan akar 2 kurang akar 2. Jadi teman-teman, inilah hasil dari nilai sin 22,5 derajat Celcius sama dengan akar 2 kurang akar 2. Terima kasih. Inilah materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, yaitu materi tentang identitas trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut, identitas sudut rangkap, dan identitas setengah sudut. Baik, yang pertama itu tentang identitas jumlah selisih dan selisih sudut, yaitu perhitungan fungsi trigonometri dari jumlah atau selisih dua sudut. Misalnya sin alfa ditambah beta atau cos alfa dikurang beta. Yang kedua, identitas sudut rangkap digunakan untuk menyederhanakan ekspresi trigonometri yang melibatkan dua kali suatu sudut, misalnya sin 2 alfa atau cos 2 alfa. Yang ketiga itu identitas setengah sudut, di mana ini digunakan untuk menyederhanakan ekspresi yang melibatkan fungsi trigonometri dari setengah suatu sudut seperti sin alfa per 2 atau cos alfa per 2. Jadi teman-teman, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.